di sini ditemuin oleh teman-teman Panwas Samsudin. Itu terus berhubung kewenangan ya. Sini Pak, wawancara sekalian. Dijelaskan mulai awal Mas. Jelaskan mulai awal sih. Sukun ini ketua. Oke. Nanti bisa. Jadi kita apa namanya teman-teman meneruskan ya kan, meneruskan tidak pidana pemilu. Pidana pemilu berupa pembakaran bendera partai politik peserta pemilu. Nah, kami pakai pasal Undang-Undang 7, pasal 491 gitu. Pasal 91 yang subjek hukumnya itu setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu berjalannya kampanye. Jadi ini kegiatan kampanye, pemasangan bendera ini kegiatan kampanye, kemudian dibakar seseorang, di situ apa deliknya, pakai delik formil gitu. Dan kami bersama rekan-rekan Gakumdu ya, yang tergabung di Sentra Gakumdu, ada penyidik dari Reskrim, kemudian Kejaksaan. Nah ini setiap stepnya kami membahas bareng-bareng gitu. Dan ini nanti mau lapor ke penerusan ke SPKT, ke penyidik, masih menunggu teman-teman jaksa sama penyidik Polres yang tergabung di Sentra Gakumdu. Itu kejadiannya kapan? Kejadiannya ini teman-teman Sukun ini yang menemukan. Kapan dan pembakaran bendera parpol apa Mas? Kejadiannya itu berada di Kelurahan Bakalan Kerajaan tanggal 9 November 2023. Kita temukan laporannya di tanggal 10 November 2023. Kejadiannya ada di Kelurahan Bakalan. Seperti itu. Pembakaran bendera parpol apa Mas? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Betul. Apa yang kemudian membuat Bawaslu meneruskan ini ke laporan pidana Mas, polisi? Karena kita melakukan kajian awal di tingkat Panwas Samsudin, karena ini memang sudah ada unsur tindak pidana pemilu, maka kita limpahkan permasalahan ini ke Bawaslu Kota seperti itu. Karena di Panwas Samsudin sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terkait tindak pidana pemilu seperti itu. Jumlah yang dibakar ada berapa? Ada satu bendera. Satu bendera saja. Dua ya, enggak dua itu. Iya. Fotonya dua. Fotonya dua. Benar. Itu bendera apa ada gambar calegnya atau Nggak ada. Enggak ada. Cuma bendera aja ya? Itu bendera itu posisi bendera itu dibakar ke bendera yang terpasang dibakar? Terpasang di pohon. Jadi pemasangan bendera ya dengan menawarkan cita diri itu aktivitas kampanye. Kita pakai pasal sangkaan mengacaukan, mengganggu aktivitas kampanye gitu. Jadi memang satu-satunya klausul yang diatur adalah di tidak pidana itu. Jadi yang dilanggar hanya ketentuan pidana, makanya kita proses di pidana. Diduganya pelaku yang membakar ini siapa dan taunya dari mana Mas? Ada beberapa. Untuk pelakunya langsung Pak. Jadi waktu itu satu hari pasca pembakaran di hari Minggu saya turun ke lapangan karena ada laporan terkait pembakaran. Ternyata setelah saya investigasi pembakarannya itu di satu hari sebelumnya. Jadi identitas pelaku sudah kita kantongi seperti itu. Sudah dimintai keterangan oleh Bawaslu itu pelaku. Sudah kami periksa bersama teman-teman penyidik. Teman penyidik Polres melakukan penyelidikan. Kemudian itu ada pendampingan dari jaksa yang tergabung dalam Gakumdu. Penyelidikannya di Gakumdu itu ya prosesnya? Penyelidikannya di proses itu. Sekarang kemarin beberapa pembuktian sudah kita lewati dan kami bertiga unsur yang di Gakumdu ya, baik Bawaslu, kepolisian sama jaksa sudah sepakat barang ini cukup alat bukti untuk dibuktikan di kesidik, kemudian di penuntutan di pengadilan. Nah sekarang waktu terakhir kami untuk meneruskan ke penyidik. Itu. Keterangan awal dia motifnya apa? Motifnya sebenarnya ini aja sih. Kalau motifnya itu dia itu sudah kebiasaan untuk ini ya, tidak suka iklan-iklan, spanduk yang dipasang di pohon, tiang listrik. Menertibkan istilahnya. Ya, menertibkan sendiri kan gitu. Biasanya nggak membakar. Tapi menurut keterangan pelaku ya, waktu itu dia yang bersangkutan lagi ini ya, moodnya buruk, nggak tahu kok jadi dilampiaskan melalui tindakan membakar itu. Dan saksi fakta sudah
memperingatkan gitu. Kalau dibakar dan ininya airnya malah nantang. Dan kemudian mau dikoreksi nanti ya teman-teman sekalian. Ini hasil pemeriksaan. Kok malah nantang berhubung saksi faktanya ini tukang bakso sendirian. Tengah malam jam 11-an akhirnya sempat foto, kemudian menginformasikan, melaporkan ke teman-teman pengawas. Itu individu atau komunitas? Individu. Kalau individu, jadi kalau terkait pengerusakan itu ada 2 pasal sebenarnya. Cuma yang membedakan adalah subjek hukum. Kenapa kita pakai 491? Karena individu itu setiap orang. Tapi kalau pelakunya peserta pemilu berupa parpol, kemudian caleg atau tim kampanye yang terdaftar, kita pakai 521. Normanya ada di 280 ayat 1. Pasal yang dikenakan 491 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Ketentuan pidananya lex spesialis di situ. Gitu. Ya. Teman-teman yang itu sempat koordinasi nggak dengan Pawas penertiban itu atau mereka jalan sendiri? Sudah. Jadi enggak. Makanya kita kan kalau memang ada sesuatu yang dianggap melanggar, infokan, adukan. Dan kami sangat terbuka dan kami sangat responsif di situ gitu. Mas boleh ditunjukkan fotonya ini?